Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Joshua Ronaldo Kirihio dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai global pricing. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian global pricing atau harga global. Harga merupakan komponen penting atas suatu produk karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut. Harga juga merupakan alat evaluasi dan komunikasi dalam pasar internasional. Menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan dan kegagalan. Bahkan ketika pemasar internasional memproduksi produk yang tepat, mempromosikannya dengan benar, dan membangun jalur distribusi yang layak, upaya tersebut akan gagal bila ia salah menetapkan harga. Sebuah penawaran harga seharusnya mencerminkan baik kualitas maupun nilai produk yang dipersepsikan konsumen. Dari semua hal yang harus dihadapi oleh pemasar internasional, penetapan harga merupakan salah satu yang paling sulit. Hal ini menjadi lebih rumit ketika perusahaan menjual produknya pada pelanggan di berbagai negara yang berbeda-beda, baik mengekspor maupun mengelola operasi luar negeri. Tanggung jawab manajer adalah menetapkan dan mengendalikan harga aktual produk di pasar yang berbeda dengan berbagai variabel yang berbeda pula, mulai dari perbedaan tarif, biaya, sikap, persaingan, fluktuasi mata uang, serta metode penetapan harga. Yang berikut tujuan penetapan harga. Keputusan penetapan harga dilihat dengan dua cara. Yang pertama, penetapan harga sebagai sebuah instrumen aktif untuk mencapai tujuan pemasaran, seperti perusahaan menggunakan harga untuk mencapai sebuah tujuan spesifik, antara lain target memperoleh keuntungan, target pangsa pasar, atau tujuan spesifik lainnya. Yang kedua, penetapan harga sebagai elemen statis sebuah keputusan bisnis, seperti hanya dengan mengekspor kelebihan persediaan, menempatkan bisnis luar negeri bukan sebagai prioritas utama, dan menganggap penjualan ekspor hanya memberi kontribusi yang dalam volume penjualan total. Adapun tujuan lain menurut Harini 2008, penjualan barang dalam menetapkan harga dan mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi. Yang kedua, penetapan harga untuk kestabilan harga. Yang ketiga, penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Yang keempat, penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Dan yang terakhir, penetapan harga untuk memaksimir laba. Berikut kenaikan harga. Kenaikan harga adalah masalah rumit yang seringkali terjadi di dalam dunia ekonomi, dan tidak dapat disangsikan lagi. Kenaikan harga membawa pengaruh bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya, tak terkecuali bagi produsen. Berikut faktor biaya yang mempengaruhi harga. Yang pertama, biaya ekspor. Yang kedua, biaya, pajak, tarif, dan administrasi. Dan yang ketiga, inflasi. Dan yang terakhir, deflasi. Yang pertama, biaya ekspor. Keuntungan berlebih memang terjadi di sebagian pasar internasional, namun umumnya penyebab adanya perbedaan harga antara negara pengekspor dan negara pengimpor disebut dengan istilah kenaikan harga, yang merupakan biaya tambahan yang muncul akibat mengekspor produk dari negara yang satu ke negara yang lain. Yang kedua, biaya pajak, tarif, administrasi.
Pajak mencakup tarif, dan tarif mempengaruhi harga untuk konsumen akhir. Hal ini sering dihadapi oleh para pedagang internasional. Dalam kebanyakan kasus, konsumen mampu mengatasi keduanya. Namun kadang-kadang, konsumen diuntungkan ketika penjualan produk perusahaan manufaktur ke negara-negara asing mengurangi pendapat bersih agar dapat memasuki pasar negeri. Setelah tarik ulur, pajak dan tarif harus dipertimbangkan oleh para pembisnis internasional. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan dengan barang dibeli dari negara lain dan masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, inflasi. Di negara-negara dengan kenaikan tingkat inflasi yang cepat atau memiliki variasi nilai tukar yang tinggi, maka harga jual harus terkait dengan biaya produk yang terjual dan biaya untuk mengganti jenis barang produk. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama terus-menerus. Yang keempat, deflasi. Dalam keuangan modern, deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Yang berikut, pendekatan untuk mengurangi kenaikan harga. Ada 3 metode yang digunakan untuk mengurangi biaya dan kenaikan harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan biaya produk. Apabila biaya produsen dapat diturunkan, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh saluran distribusi. Inilah salah satu alasan utama perusahaan memproduksi barang di negara dunia. Mengurangi biaya manufaktur juga seringkali menghasilkan 2 keuntungan. Yang kedua, menurunkan tarif. Ketika tarif berperan dalam kenaikan harga, yang biasanya memang demikian, perusahaan akan mencari cara untuk menurunkannya. Sebagian produk dapat dikategorikan ulang menjadi kategori yang berbeda, lebih rendah, dan beragam. Bagaimana sebuah produk diklarifikasikan kadang bergantung pada penilaian tertentu saja. Dan yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Saluran distribusi yang lebih pendek membuat perusahaan dapat mengendalikan harga produk. Merancang sebuah saluran distribusi dengan hanya beberapa perantara mungkin akan menurunkan biaya distribusi, yaitu dengan cara mengurangi atau menghilangkan kenaikan harga perantara. Yang berikut, penawaran harga. Dalam menawarkan harga barang untuk penjualan di pasar internasional, sebuah kontrak dapat mencakup elemen-elemen spesifik yang bisa mempengaruhi harga, misalnya kredit, periode penjualan, dan transportasi. Pihak-pihak yang bertransaksi harus yakin bahwa penawaran yang disetujui telah meliputi pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang selama transportasi dan yang akan membayar biaya transportasi serta dalam hal apa saja. Sebuah penawaran harga juga harus mencakup mata uang yang akan digunakan, periode kredit, serta jenis dokumentasi yang diperlukan. Yang berikut, transfer pricing. Transfer pricing merupakan biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi yang lain dalam suatu perusahaan. Tujuan harga transfer: evaluasi presentasi divisi secara akurat, keselarasan tujuan antara divisi dan perusahaan, tetap terjaga otonomi divisi. Selanjutnya, sistem penentuan harga. Pengukuran biaya atau penentuan biaya adalah penentuan jumlah rupiah, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang digunakan atau dikonsumsi dalam produksi. Nilai rupiah dapat berarti jumlah rupiah yang benar-benar dikeluarkan atau jumlah rupiah yang diperkirakan akan terjadi. Proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi disebut dengan pembebanan biaya. Seperti yang ditampilkan di dalam PPT,
ada dua perbedaan, yaitu penentuan harga pokok pesanan dan penentuan harga pokok proses. Penentuan harga pokok pesanan yang pertama, produk bersifat heterogen. Sedangkan penentuan harga pokok proses yang pertama, produk bersifat homogen. Penentuan harga pokok pesanan yang kedua, biaya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan atau job. Sedangkan penentuan harga pokok proses yang kedua, biaya produksi dikumpulkan berdasarkan proses atau departemen. Dan penentuan harga pokok pesanan yang ketiga, cost per unit dihitung dengan cara membagi total biaya produksi per pesanan dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk pesanan yang bersangkutan. Sedangkan penentuan harga pokok proses yang ketiga, cost per unit dihitung dengan cara membagi total biaya produksi atau satu periode dengan jumlah unit yang diproduksi dalam periode yang sama. Selanjutnya, koordinasi global dan kebijakan harga global. Kebijakan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebijakan penetapan harga extension. Dalam kebijakan ini, suatu harga produk terbilang sama di seluruh dunia dan importer menanggung biaya dalam pengiriman dan biaya import lainnya. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena sangat sederhana implementasinya dan tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pesaing pasar. Namun kelemahan pendekatan ini juga terletak pada kesederhanaannya. Pendekatan ini mengabaikan situasi pesaing dan setiap pasar nasional. Akibatnya laba perusahaan di setiap pasar nasional maupun secara global tidak maksimum. Yang kedua, kebijakan penetapan harga adaptation. Dalam kebijakan ini, perusahaan memberikan wewenang kepada manajer kantor cabang untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Satu-satunya kendala dalam pendekatan ini adalah menentukan harga transfer dalam sistem korporasi. Pendekatan seperti ini sangat sensitif terhadap kondisi lokal, namun disparitas harga pasar lokal melampaui biaya transportasi dan biaya cukai antar negara. Bila situasi seperti ini terjadi, maka ada peluang bagi manajer perusahaan untuk memanfaatkan disparitas harga dengan cara membeli produk di pasar yang lebih murah dan menjualnya di pasar dengan harga yang lebih mahal. Karena para manajer lokal bebas menentukan harga yang menurut mereka paling cocok. Dan yang ketiga, kebijakan penetapan harga inflation. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diperlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga kepada cabang perusahaan, namun justru mengambil posisi di antara keduanya. Asumsi yang mendasari penetapan strategi ini adalah bahwa terdapat faktor-faktor pasar lokal yang unik yang harus dipahami dalam membuat keputusan harga, seperti biaya lokal, tingkat penghasilan, persaingan, dan strategi pemasaran lokal. Yang ketiga, inflasi. Di negara-negara dengan kenaikan tingkat inflasi yang cepat atau memiliki variasi nilai tukar yang tinggi, maka harga jual harus terkait dengan biaya produk yang terjual dan biaya untuk mengganti jenis barang produk. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama terus-menerus. Yang keempat, deflasi. Dalam keuangan modern, deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar.